Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minu billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Rektor 2, 3, para dekan dan wakil dekan, kaprodi dan fungsionaris lainnya beserta seluruh jamaah yang berhadir. Alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan kelima tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan 4 hari yang sudah berlalu kita dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat kita dan keikhlasan kita. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat zuhur rahimakumullah. Saya diminta oleh Pak Sukri atau Pak Jumari ini, ada WA, mohon tanggal 27 Maret menyampaikan ceramah yang berkenaan dengan amalan pada bulan Ramadan. Kalau amalan tentu saja cukup banyak, apalagi di bulan Ramadan ini banyak yang berebut. Artinya kenapa? Karena balasannya lebih tinggi dari luar Ramadan. Nah, untuk waktu yang singkat ini saya ingin membicarakan hanya tentang beberapa hal saja. Pertama, saya akan berbicara tentang Qiyamul Lail. Ya, Qiyamul Lail. Apa itu Qiyamul Lail? Qiyamul Lail itu dari kata-kata qoma. Qoma itu mendirikan. Qiyamul Lail mendirikan malam. Apa itu maksudnya? Melaksanakan ibadah pada malam hari. Namun sebagian mengatakan apa saja ibadah pada malam hari yang kita lakukan itu Qiyamul Lail. Ada yang mengatakan untuk Qiyamul Lail itu adalah sholat tahajud dan witir. Ini pendapat, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, Qiyamul Lail itu berdasarkan ungkapan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Muzammil. Nanti bisa dibaca di rumah ayat pertama sampai dengan keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ayat ini disampaikan memang tertuju pada Rasulullah SAW. Hai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad SAW, bangunlah untuk bersembahyang atau sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, separuh daripadanya, atau kurang daripada separuh, atau lebih dari separuh, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Dari ayat-ayat yang kita sebutkan tadi sebanyak 4 ayat, ini memang tertuju kepada Rasul, tapi kita juga sebagai umat Muhammad sangat baik untuk melakukannya. Kalau Rasul melaksanakan sholat Qiyamul Lail itu wajib, ya, bagi kita sunnah. Nah, Qiyamul Lail itu
waktunya pada malam hari, katanya setelah kita melaksanakan sholat isya. Apakah sebelum tengah malam, apakah tengah malam, atau setelah tengah malam sampai dengan subuh. Nah, untuk bulan Ramadan ini ada kekhususan lagi. Bulan Ramadan qiyamul lailnya itu ditambah dengan sholat tarawih, karena sholat tarawih tidak ada di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan qiyamul lail itu apa dalam segi sholat? Sholat tahajud dan witir dan sholat-sholat lainnya. Apakah sholat toba dan yang lain-lainnya. Nah, jamaah rahimakumullah, pengembangan pengertian daripada qiyamul lail itu tidak hanya, kata sebagian ulama, hanya sholat, tapi bisa juga zikir dan membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu bagi kita pada bulan Ramadan ini, ketika kita setelah sholat isya melaksanakan sholat tarawih, maka ada kesempatan lain lagi. Tarawih sudah qiyamul lail. Apa yang kita lakukan? Tahajud. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksudkan tahajud itu bahagian daripada qiyamul lail. Tarawih juga bahagian daripada qiyamul lail. Witir adalah bahagian daripada qiyamul lail. Mau sholat tobat di tengah malam itu juga bahagian daripada qiyamul lail. Mau membaca Al-Quran pada malam harinya itu juga termasuk qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah yang kita lakukan. Nah, untuk bulan Ramadan ini tentu kita senantiasa ingin sebanyak-banyak bisa melakukan ibadah yang dinamakan qiyamul lail itu. Tarawih misalnya. Lakukanlah. Jangan tertinggal. Usahakan untuk bisa. Karena dengan kita melaksanakan tarawih ditutup dengan witir, banyak fadilah-fadilah yang kita dapatkan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang melaksanakan itu dan mendapatkan kemuliaan. Nah, oleh karena itu mari kita kejar terama bulan Ramadan ini. Memang ya mungkin kalau tarawih tambah lagi qiyamul lail yang dengan sholat tahajud, witir lagi, berapa jam itu? Nah, kita usahakan tapi jangan memaksa diri. Ya, kita usahakan tapi jangan memaksa diri. Di dalam ajaran kita, syariat kita tidak boleh memaksakan diri. Karena bulan Ramadan ini antusias ingin mengejar pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dipaksakan, nggak boleh. Ada istirahat yang harus kita persiapkan untuk diri kita. Nah, tentu bisa kita tadi melihat apa yang dikatakan pada ayat tadi. Auzid alaih, atau dari separuh malam itu kita tambahkan kapan? Sampai menjelang kita bukan sahur, untuk berhenti tidak makan lagi, artinya sudah masuk fajar. Jadi bagaimana kalau mensiasatinya? Misalnya, ini teori yang saya lakukan. Kita sholat isya, sholat tarawih, umumnya 9:30 selesai. Mungkin pulang kita membaca Al-Quran. Ya kan sudah tadi satu dari qiyamul lail kita laksanakan apa? Tarawih. Kemudian kita witir. Kemudian pulang kita membaca Al-Quran. Kemudian kita istirahat. Karena saya mungkin sudah usia lanjut, itu yang saya lakukan. Kalau mungkin yang muda bisa saja. Tapi ingat, jangan memaksakan diri. Perlu ada istirahat untuk fisik kita ini. Bangun jam 3:30, bisa kita bangun, sholat, apapun dia termasuk tahajud tadi, lakukanlah. Ditutup lagi dengan witir. Itu kita lakukan.
Oh, pertanyaannya, apakah boleh 2 kali witir? Nah, ini memang jadi permasalahan. Tapi sebahagian besar daripada yang memahami tentang bahwa perlunya menutup sholat dengan witir, maka walaupun kita sudah witir pada saat tarawih tadi, kemudian kita melaksanakan sholat malam lagi seperti tahajud dan yang lain-lain, kita tutup dengan witir. Itu jamaah rahimakumullah, perbanyaklah sholat malam dari bahagian qiyamul lail tadi, termasuk tadi tarawih dan juga sholat tahajud dan sholat sunat lain yang kita lakukan. Kalau mau banyak sholat yang bisa kita lakukan. Apa? Sebelum kita sholat tarawih, mau berangkat ke masjid misalnya, kita sholat sunat wudu. Sampai ke masjid kita sholat tahiyatul masjid. Ya, ada sholat sunat, kemudian kita sholat isya. Setelah itu sholat ba'da isya, sholat tarawih dan seterusnya. Kembali kita rumah, mungkin batal uduk kita, ngambil uduk lagi, sholat uduk kita, sholat sunat uduk, baca Quran, baru kita tidur, bangun lagi, ambil uduk, sholat sunat uduk lagi kita lakukan. Ini banyak yang bisa kita kerjakan. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam pelaksanaan sholat ini, hendaklah kita melaksanakan sholat itu dengan khusyuk, bukan terburu-buru. Ya, bukan terburu-buru. Inilah yang menjadi masalah kadang di beberapa tempat, mengejar banyak tapi melupakan pentingnya tartil. Membaca Al-Quran itu dengan pelan, tenang, betul makharijul hurufnya, bagus tajwidnya, dan orang yang mendengar di belakang pun merasa enak. Kita pun ketika mendengarkan bacaan tersebut merasa terdorong untuk semangat dalam melaksanakan sholat tersebut. Jadi kita harus dalam melaksanakan sholat itu khusyuk, fokus, konsentrasi, menghayati apa yang dibaca, baik yang kita baca maupun yang dibaca imam. Apalagi kalau kita sholat sendirian tahajud misalnya, kita menghayati dari apa yang kita baca, maka insya Allah akan membuat ketenangan di dalam diri kita. Itu yang pertama, ya, sholat. Kedua daripada qiyamul lail itu di samping zikir adalah membaca Al-Quran. Tadi dikatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Jangan buru-buru. Ini kan ada mengejar 1 juz 1 malam harus selesai, diburu-burunya. Tidak, tak sampai pun 1 juz, mungkin bisa 1 halaman 2 halaman, tapi dibaca dengan baik, itulah dia tartil. Kalau kita buru-buru, bisa makharijul hurufnya salah, dan juga bisa juga soal panjang pendek, yang mana mad tabi'i, yang mana mad jaiz munfasil, ya, dan mana mad wajib, ya, dan yang lain-lainnya itu mungkin tak pas. Oh, saya belum mengkaji sana, belajar. Itu perlu. Karena warattilil Qur'ana tartila. Jamaah rahimakumullah, para sahabat, ya, para sahabat ketika mereka mendapatkan informasi adanya wahyu yang diterima oleh Rasul, mereka minta kepada Rasul untuk membacakannya dan mereka menghafalnya, dan satu dengan yang lain saling tasmi' dan tadarusan. Inilah tadarusan yang kita lakukan sekarang ini. Itu penting. Tadarusan kita. Kalau kita lihat proses daripada turunnya Al-Quran, kan Al-Quran itu ada 3 proses yang dikatakan turunnya Al-Quran. Pertama, proses Al-Quran itu turun dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu tempat
ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sekaligus dari sanalah malaikat Jibril membawanya ke Baitul Izzah. Itu proses kedua. Di mana itu Baitul Izzah? Di Sama'ud Dunia. Itu sekaligus dibawa oleh Jibril. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan ini juga terus dari proses Baitul Izzah ini turun kepada Rasul, itu berangsur-angsur selama 23 tahun lebih kurang. Itu proses ketiga. Selama lebih kurang 23 tahun ini, kurang dari 23 tahun ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat menghafal dan menulis, menghafal dan menulis, dan mereka saling tasmi atau tadarusan satu dengan yang lainnya. Apa yang mereka lakukan? Tetap menjaga bacaan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Tidak kuat-kuat membaca Al-Quran. Mereka tenang membaca Al-Quran. Yang paling dipuji oleh Rasulullah SAW dalam bacaan Quran di antara sahabatnya adalah Ibnu Mas'ud. Tenang. Rasul pun kadang-kadang pernah meminta bacakan kepada Ibnu Mas'ud. Karena apa? Baiknya bacaan Ibnu Mas'ud. Nah, tentu para jamaah rahimakumullah, kita pun berusaha untuk ke sana, membaca Al-Quran dengan baik. Oh, belum bisa baik, tetap baca. Apakah dapat pahala? Tetap ajron, kata Rasulullah SAW. 2. Tapi ada usaha untuk memperbaiki, jangan terus seperti itu. Mudah sekarang Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, buka saja di Android kita ini. Ada buku-buku cara membaca Al-Quran, video mengajarkan kita tajwid. Kita belajar, bisa kita untuk memperbaiki bacaan kita. Sayang kalau kita tidak memperbaiki. Ketika kita jihad bersungguh-sungguh untuk memperbaiki bacaan kita, di sanalah Allah akan memberikan pahala daripada usaha kita yang keras itu. Tapi kita udahlah dipadakan saja. Udah pernah belajar dulu pada TK Al-Quran, TPA, waktu sekolah SD, udah itu dengan guru di rumah, setelah itu selesai. Tidak, kita terus belajar. Karena kita disuruh untuk membaca Al-Quran dengan baik. Nah, tentu saja ada ungkapan daripada Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik kalian, kata Rasulullah SAW, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kita kalau punya ilmu ajarkan. Kalau belum paham belajar. Dua-duanya kata Rasulullah SAW, orang yang terbaik. Orang yang terbaik di antara kalian itulah dia. Nah, jamaah rahimakumullah, apakah cukup hanya membaca dikatakan khairukum? Kajian para ulama mengatakan, memang kalau sudah mau belajar, mau mengajarkan sudah baik. Tapi lebih baik lagi kalau kita mau untuk memahami, mentadabbur daripada ayat-ayat Al-Quran. Apakah kita ketika dibaca surah Al-Fatihah sudah tahu makna dari mulai basmalah sampai pada waladhdallin? Ini penting. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan kita nyatakan di dalam diri kita hanya kepada Allah lah kita mengabdikan diri, dan kepada Dia kita mohon pertolongan, dan yang lain-lainnya. Ayat-ayat pendek, apakah kita sudah memahami maknanya? Ini penting. Oh, tak usahlah kita harus menyiapkan Al-Quran dan terjemahnya. Saya bilang di Android ini banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita pasang. Bacaannya ada, terjemahnya ada. Mau terjemahan apa? Bahasa Indonesia oke, bahasa Inggris oke, dan yang lain-lainnya. Mudah sarana yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan kita membaca Al-Quran. Kita bacalah Qul a'udzu birabbin nas selalu, tapi kita gak paham apa arti daripada Qul a'udzu birabbin nas ini. Sampai seterusnya.
Kita baca Al-Ikhlas dari Qul Huwallahu Ahad sampai seterusnya, tapi kita tidak paham. Lebih baiklah lagi, walaupun tak banyak kita menghafal ayat-ayat Al-Quran, tapi kita memahami arti daripada ayat-ayat yang kita baca tersebut. Nah, yang pertama, belajar dan mengajarkan. Yang kedua, mentadabbur, memahami. Dan ketiga, mengamalkan isi daripada kandungan ayat-ayat Al-Quran ini. Kata Syekh Al-Utsaimin, kalau sudah tiga ini dilakukan, sudah sempurna sekalilah seseorang yang dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Tapi kalau hanya baru membaca saja, belum. Pentinglah ditingkatkan mentadabbur, memahami dan mengamalkannya. Nah, apa manfaatnya? Karena waktu sudah lewat ya Pak ya, 3 menit. Mohon maaf. Manfaatnya iqra'ul Qur'an, kata Rasulullah SAW. Bacalah Al-Quran. Ya, bacalah Al-Quran. Ya. Fa'innahu, sesungguhnya dia Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, nantinya di hari kiamat, syafi'an li ashabi, dia menjadi penolong bagi yang membacanya. Ingat, ini Rasulullah dari Bukhari sahih. Yang tadi man ta'allamal Quran dari Muslim juga sahih. Kalau sudah hadis sahih, ini yang Bukhari tadi hasan sahih, itu tidak lagi keraguan kita. Yang tak bisa itu yang dhaif. Maka perlu juga banyak penceramah kadang menyampaikan hadis-hadis dhaif. Ya. Kalau tidur di bulan puasa berpahala katanya, itu dibukalah, tak ada itu dhaif. Dan beberapa saya tak usah sebutkan, tapi yang kita kembali lagi, 2 hadis ini, satu sahih, satu hasan sahih, karena dikuatkan itu dari Muslim dan dari Bukhari. Kata Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran. Nanti di hari kiamat dia datang untuk menolong pembacanya. Syafi'an li ashabi, jadi penolong bagi yang membacanya. Jamaah rahimakumullah, inilah yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Terutama yang saya ingatkan ketika membaca Al-Quran, terutama saat tadarus, jangan berlomba-lomba. Ini begini, ada ibu-ibu ini atau bapak-bapak juga lah, sama lah itu bapak ibu ini, karena mau cepat saja. Bagi berapa jamaah itu? Oh, kita ada 30. Kau juz pertama ya, kau juz 2. Ini baca masing-masing. Bukan, itu tadarus. Tadarus itu baca satu orang, yang pandai yang lain-lainnya mendengarkan. Kalau ada 20 orang, satu membaca, atau katakanlah jamaah sedikit 6 orang, yang satu membaca, yang satu yang lain 5 itu mendengarkan. Yang pandai memperbaiki bacaan yang membaca itu. Yang baca pula jangan marah kalau diperbaiki. Itulah dia tadarusan. Itulah yang dikatakan jihad bagi kita untuk belajar tersebut, karena kita betul-betul untuk menghayati Al-Quran itu. Al-Quran ini kan bukan bacaan kayak bacaan waspada ya kan, mau kita baca kayak mana pun dia silakan, dia ada hukum-hukumnya, dan inilah yang harus kita patuhi. Ini saja, mohon maaf mungkin ada dialog, kalau tak ada kita tutup dengan doa.